لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran kali ini untuk membahas mengenai statistika tentang ukuran penyebaran. Nah, sekarang tujuan pembelajaran yaitu menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ukuran penyebaran itu sebenarnya adalah termasuk juga jangkauan. Jangkauan itu adalah data tertinggi dikurang data terendah. Kemudian yang kedua, jangkauan antar kuartil atau H sama dengan Q3 dikurang Q1. Kemudian yang ketiga adalah simpangan kuartil atau QD sama dengan 1/2 Q3 dikurang Q1. Yang keempat, simpangan rata-rata. Yang kelima, ragam dan simpangan baku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran untuk data kelompok. Yang kita bahas hanya itu simpangan rata-rata dan ragam dan simpangan baku. Nah, simpangan rata-rata. Lambang simpangan rata-rata adalah SR. Rumus simpangan rata-rata adalah, ini rumusnya, SR sama dengan sigma mulai dari 1 sampai N FI dikali mutlak XI dikurang X rata-rata per jumlah dari mulai dari 1 sampai N FI, di mana FI itu frekuensi kelas ke I, XI adalah titik tengah kelas ke I, dan ini X baru ada garisnya di atas, itu adalah lambang dari rata-rata dari suatu data. Nah, sekarang ragam atau variansi. Lambang ragam atau variansi adalah S²2. Adapun rumus ragam atau variansi, ini S²2 sama dengan sigma mulai dari I sampai N FI dikali XI dikurang rata-rata pangkat 2 per sigma I sama dengan 1 sampai N FI, di mana FI adalah frekuensi kelas ke I, XI adalah titik tengah kelas ke I, dan ini adalah lambang dari rata-rata suatu data. Nah, terakhir adalah simpangan baku. Simpangan baku itu hampir sama dengan ragam, yang membedakan hanya di akarnya saja. Kan tadi lambangnya ragam adalah S²2. Pada saat menjadi S berarti tinggal diakarkan. Nah, hampir sama, yang membedakan hanya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan soal. Perhatikan data berikut. Ini datanya berbentuk data kelompok. Nah, dari data di samping tentukan simpangan rata-rata. Kemudian bagian B ragam dan simpangan baku. Nah, sekarang penyelesaian untuk simpangan rata-rata. Nah, saya munculkan dulu adalah tabelnya karena untuk menyelesaikan simpangan rata-rata saya lebih mudah menggunakan tabel. Nah, ini adalah FI atau frekuensi. Nah, ini frekuensinya kita jumlah 4 tambah 6, 10 tambah 8, 18 tambah 2, 20. Nah, kenapa ini frekuensi dijumlah? Karena rumus
simpangan rata-rata adalah jumlah hasil kali antara frekuensi dengan nilai mutlak XI dikurang rata-rata dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, di sini ada menggunakan rata-rata, berarti kita harus cari dulu rata-rata. Rata-rata ini sudah dipelajari sebelumnya di ukuran pemusatan, di mana rumusnya FI dikali XI per jumlah frekuensi. Makanya frekuensinya dijumlah. Nah, selanjutnya dibutuhkan adalah titik tengah. Satu data kelompok. Nah, menentukan titik tengah yaitu jumlah batas bawah ditambah batas atas dari setiap kelas. 41 ditambah 45 bagi 2, 43. 46 ditambah 56 bagi 2, 48. 51 ditambah 55 bagi 2, 53. 56 ditambah 60 bagi 2, 58. Nah, sekarang yang dibutuhkan di rata-rata adalah hasil kali antara frekuensi dengan data. Nah, kita kalikan. Frekuensinya 4, datanya 43. Berarti 4 kali 43 sama dengan 4 kali 3, 12, simpan 1, 4 kali 4, 16, tambah 1, 172. 6 kali 48, 6 kali 8, 48. Berarti 8, simpang 4, 6 kali 4, 24, tambah 4, 28. 8 kali 53, 8 kali 3, 24, 4, 2. 8 kali 5, 40, tambah 2, 42. Jadi hasilnya 424. 2 kali 58, 2 kali 8, 16, simpan 1, 2 kali 5, 10, tambah 1, 11. Berarti hasil kalinya 116. Nah, sekarang frekuensinya dijumlah. 2 tambah 8, 10, tambah 4, 14, tambah 6, 20. Berarti 0, simpan 2. 2 tambah 7, 9, tambah 8, 17, tambah 2, 19, tambah 1, 20. 2, 0, simpan lagi 2. 2 tambah 1, tambah 2, 5, tambah 4, 9, tambah 1, 10. Jadi diperoleh di sini 1000 jumlahnya. Nah, sekarang sudah bisa ditentukan rata-ratanya, yaitu hasil kali frekuensi dengan data jumlahnya 1000. 1000 dibagi 20 sama dengan 50. Nah, karena rata-ratanya sudah didapat, berarti sudah bisa kita mencari mutlak dari data ke I dikurang rata-rata. Nah, yang pertama 43 dikurang rata-rata 50 mutlak. Ini sama dengan 43 dikurang 50 minus 7, tapi karena dimutlakkan menjadi plus 7. Jadi nilai mutlak itu merubah bilangan negatif menjadi positif. Semua bilangan bernilai positif. Kemudian 48 dikurang 50 sama dengan mutlak 48 dikurang 50 sama dengan 2. Mutlak 53 dikurang 50 sama dengan 3. Mutlak 58 dikurang 50 sama dengan 8. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan adalah hasil kali frekuensi dengan
mutlak data ke I dikurang rata-rata. Nah, ini dikalikan adalah 4 dikali 7, 28. 6 dikali 2, 12. 8 dikali 3, 24. 2 dikali 8, 16. Nah, sekarang dijumlah 8 tambah 2, 10 tambah 4, 14 tambah 6, 20. 0, simpan 2. 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5 tambah 2, 7 tambah 1, 8. Berarti 80. Nah, sekarang sudah bisa ditentukan simpangan rata-ratanya, yaitu 80 per 20 sama dengan 4. Nah, itu simpangan rata-ratanya adalah 4. Andaikan Anda tidak mau menggunakan kolom, merasa susah untuk menggunakan kolom, bisa juga tidak menggunakan kolom. Nah, selanjutnya kita lihat penyelesaian jika tidak menggunakan tabel. Nah, misalnya ini adalah datanya. Saya munculkan kembali datanya. Berarti kita ketahui bahwa SR sama dengan jumlah hasil kali antara mutlak data ke I dikurang rata-rata per jumlah FI. Nah, berarti kita butuhkan di sini adalah rata-rata. Jadi bisa dulu kita cari rata-ratanya. Nah, rata-rata itu adalah hasil kali antara frekuensi, jumlah hasil kali antara frekuensi dengan data per jumlah frekuensi. Jadi bisa frekuensi pertama 4 kali titik tengah pertama adalah 43 tambah frekuensi kedua 6 kali titik tengah kedua 48 ditambah frekuensi berikutnya 8 dikali titik tengah 53 tambah 2 kali 58 per jumlah frekuensi 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2, atau bisa juga langsung per 20 karena sudah ada jumlahnya di sini. Berarti rata-rata sama dengan 4 kali 3 12 tambah 1 172 ditambah 6 48 288 ditambah 8 kali 3 24 simpan 2 424 ditambah 116 per 20. Nah, jumlahnya ini adalah 1000 per 20 sama dengan 50. Nah, itu kalau tidak mau menggunakan kolom. Sudah dapat rata-ratanya 50. Nah, sekarang yang harus dicari adalah simpangan rata-rata. Jumlah hasil kali antara frekuensi dengan mutlak data dikurang rata-rata per jumlah frekuensi. Jadi frekuensi pertama adalah 4 dikali 43 dikurang 50 ditambah frekuensi kedua 6 dikali mutlak 48 dikurang 50 ditambah 8 dikali mutlak
53 karena data kecil 53 dikurang 50 ditambah 2 kali mutlak 58 dikurang 50 per jumlah frekuensi 4 ditambah 6 tambah 8 tambah 2 berarti sama dengan 43 dikurang 50 hasilnya adalah 7, berarti 4 kali 7 ditambah 6 kali 2 ditambah 8 kali 3 ditambah 2 kali 8 per 20. Ini sama dengan 28 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 16 per 20. Ini sama dengan 80 per 20 sama dengan 4. Nah, itulah hasilnya jika tidak mau prosesnya jika tidak mau menggunakan tabel. Bisa juga diselesaikan seperti ini. Terserah Ananda. Selanjutnya untuk bagian B, ragam dan simpangan baku. Nah, ini tadi karena sudah dicari, sama soalnya sudah dicari dengan XI-nya, jadi saya pindahkan saja, kemudian FI kali XI ini 1000, jadi sudah bisa ditentukan rata-ratanya. Jadi sudah bisa ditentukan rata-ratanya, yaitu tadi rata-rata sama dengan 1000 dibagi 20 sama dengan 50. Jadi rata-ratanya sudah didapatkan. Nah, sedangkan ragam itu ragam S pangkat 2 sama dengan rumusnya sigma FI dikali XI dikurang rata-rata pangkat 2 per sigma FI per jumlah frekuensi. Nah, kita cari dulu selisihnya. XI dikurang rata-rata. Nah, XI dikurang rata-rata itu berarti 43 dikurang 50 sama dengan minus 7. Kemudian 48 dikurang 50 sama dengan minus 2. Kemudian 53 dikurang 50 sama dengan 3. 58 dikurang 50 sama dengan 8. Kemudian kita pangkat 2 kan. XI dikurang X rata-rata atau rata-rata pangkat 2. Jadi di sini di pangkat 2 kan minus 7 pangkat kali minus 7 atau minus 7 pangkat 2 sama dengan 7 kali 7 49. Kemudian minus 2 pangkat 2, minus 2 kali minus 2 4. 3 pangkat 2 9. 8 pangkat 2 64. Nah, kalau sudah di pangkat 2 kan dikalikan lagi dengan frekuensi FI kali XI dikurang rata-rata pangkat 2. Jadi frekuensi yang dikalikan dengan rata-rata pangkat 2 berarti ini 4 kali 49. 4
kali 9, 36. Berarti 6. Simpan 3. 4 kali 4, 16. Tambah 3, 19. Berarti 4 kali 49, 196. Selanjutnya 6 kali 4 adalah 24. 8 kali 9 adalah 72. 2 kali 64, 2 kali 4, 8. 2 kali 6, 12. Berarti 128. Nah, ini yang kita jumlah. 6 tambah 4, 10. Tambah 2, 12. Tambah 8, 20. Berarti 0. Simpan 2. 2 tambah 9, 11. Tambah 2, 13. Tambah 7, 20. Tambah 2, 22. 2. Simpan 1. 1 berarti 3. Ini 9, 11. Tambah 2, 13. 20, 22. Simpan 1, 3 ya. Nah, jadi ini simpan 2 karena 20. Berarti sini adalah 4. Berarti 420 karena sudah jumlah 420 bagi jumlah frekuensi adalah 20 sama dengan 21. Jadi simpangan rata-ratanya adalah jadi ragamnya adalah 21. Selanjutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku akar dari ragam karena membedakan adalah akarnya saja. Berarti akar 21. Akar 21 itu sama dengan 4,5. Nah, itulah penyelesaian dari simpangan baku. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.